thank you for the opportunity given to me to present today. Let me introduce myself. My name is Zulaika Salsabila, NPM 2441101 from Management Class 24A. Today, I would like to present a topic about the basic concept, meaning, and models of leadership. Leadership is an important element in every organization. A good leader can guide a team, influence other, and help an organization achieve its goals effectively. Therefore, understand the basic concept, meaning, and different models of leadership is very important for us, especially as future managers and leaders. In this presentation, I will explain the basic concept of leadership, the meaning of leadership, and several leadership models that are commonly used in organizations. So let's begin with the first topic. Konsep dasar, makna, dan model kepemimpinan. Presentasi ini mengeksplorasi pengertian kepemimpinan, menjaga kepemimpinan krusial dalam organisasi dan masyarakat, fungsi utama seorang pemimpin, serta model kepemimpinan dari tradisional hingga kontemporer. Tujuannya memberi landasan konseptual yang kuat dan kerangka praktis untuk memahami bagaimana kepemimpinan bekerja, kapan model tertentu efektif, dan faktor apa saja yang menentukan keberhasilan seorang pemimpin. Mengapa kepemimpinan penting? Kepemimpinan mempengaruhi arah strategis organisasi, budaya kerja, motivasi individu, dan hasil kinerja. Tanpa kepemimpinan yang efektif, visi terserah, keputusan tertunda, dan potensi tim tidak dapat dimaksimalkan. Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, melainkan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama melalui inspirasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang tepat. Visi dan arah. Pemimpin merumuskan dan mengomunikasikan visi jangka panjang yang memberikan makna pada pekerjaan dan menyelaraskan upaya tim, motivasi, dan keterlibatan. Pemimpin menginspirasi, membangun komitmen, dan menciptakan lingkungan di mana orang merasa termotivasi untuk berkontribusi. Pengambilan keputusan. Keputusan strategis dan operasional memerlukan penilaian yang cepat, akurat. Pemimpin bertanggung jawab memastikan keputusan diambil dan diimplementasikan. Budaya dan nilai. Pemimpin berbentuk norma, nilai, dan etika organisasi untuk menentukan perilaku kolektif dan reputasi jangka panjang. Definisi kepemimpinan dari berbagai perspektif. Kepemimpinan didefinisikan berbeda-beda di literatur. Berikut rangkuman perspektif utama yang saling melengkapi. Trait atau sifat menekankan karakteristik individu. Keberanian, integritas, karisma yang membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Kelebihan, instinktif, batasan, tak semua trait menjamin efektivitas. Behavioral, perilaku, fokus pada tindakan dan gaya kepemimpinan. Atau orientasi tugas vs orientasi relasi. Menawarkan pendahuluan yang dapat dilatih dan diukur. Kontingensi atau situational, konteks menentukan gaya terbaik. Kepemimpinan efektif bergantung pada situasi, tingkat kesiapan tim, dan kompleksitas tugas. Transformational dan transaksional, pembagian modern. Transformational menginspirasi perubahan visi, dan transaksional kontak, imbalan, atau hukuman. Keduanya melayani kebutuhan berbeda dalam organisasi. Memahami berbagai
Perspektif ini membantu pemimpin menilai kekuatan mereka, memilih pendekatan yang sesuai, dan mengembangkan kompetensi yang relevan. Peran dan fungsi utama seorang pemimpin. Fungsi pemimpin mencakup spektrum operasional dan strategis. Di sini dirinci peran inti yang selalu hadir dalam konteks organisasi modern. Yang pertama, perumus visi dan strategi, menetapkan tujuan jangka panjang, prioritas strategi, dan peta jalan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengambilan keputusan, mengevaluasi opsi, menangani risiko, dan memilih tindakan yang mengoptimalkan hasil sambil mempertimbangkan etika dan keberlanjutan. Ketiga, pembina budaya, membangun nilai, norma, dan praktik kerja yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan kinerja berkelanjutan. 4. Pengembang orang, melatih, memberikan umpan balik, mendelegasikan, dan menciptakan jalur karir agar talenta berkembang. Kelima, agen perubahan, mendorong dan mengelola perubahan organisasi, meminimalisir resistensi, serta menjaga momentum implementasi. Yang keenam, perwakilan dan jaringan, mewakili organisasi di depan pemangku kepemimpinan eksternal, membangun aliansi, dan mengamankan sumber daya. Pemimpin efektif menyeimbangkan semua fungsi ini sesuai prioritas organisasi dan kondisi eksternal. Model kepemimpinan tradisional. 3 gaya klasik sering dibahas dalam literatur manajemen: otoriter, autokratik, demokratif, partisipatif, dan laissez-faire. Masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan risiko yang berbeda. Otoriter, keputusan diambil oleh pemimpin, kelebihannya cepat, jelas, dapat kondisi krisis atau saat perlu kontrol ketat. Risiko, menurunkan motivasi, kreativitas, dan komitmen jangka panjang jika dipakai terus-menerus. Demokratis, pemimpin melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, kelebihan kualitas keputusan melalui beragam perspektif, risiko proses lebih lambat, konflik jika partisipasi tidak terkelola. Pemimpin memberikan kebebasan besar kepada anggota tim, kelebihan memfasilitasi kreativitas dan inisiatif, risiko kekaburan peran, koordinasi buruk, performa menurun bila tim belum siap untuk otonomi penuh. Pemimpin modern sering menggunakan kombinasi gaya ini bergantung pada konteks, kapasitas tim, dan tujuan organisasi. Model kepemimpinan transformasional menginspirasi perubahan. Kepemimpinan transformasional berfokus pada inspirasi, perubahan nilai, dan pemberdayaan pengikut. Model ini sering dikaitkan dengan 4 komponen inti. Yang pertama didefinisikan oleh Bernard Bass and James Boone. Idealized influence, pemimpin menjadi teladan moral dan profesional, membangun kepercayaan dan rasa hormat sehingga pengikut meniru nilai dan perilaku pemimpin. Inspirational motivation, menyampaikan visi yang memotivasi, menyatukan, dan memberi arti pada pekerjaan sehari-hari sehingga anggota tim terdorong mencapai tujuan tinggi. Intellectual stimulation, mendorong pemikiran krisis, inovasi, dan pemecahan masalah kreatif tanpa menghukum kegagalan produktif. Individualized consideration, memperhatikan kebutuhan pengembangan individu, memberikan coaching dan mentoring sesuai potensi dan inspirasi masing-masing. Dampak meningkatnya komitmen organisasi, inovasi, dan kesiapan perubahan. Tantangan membutuhkan kecerdasan emosional, kredibilitas, dan kapasitas untuk membina hubungan jangka panjang. Model kepemimpinan transaksional, imbalan, dan hukuman. Kepemimpinan
transaksional berfokus pada pertukaran kinerja, ditukar dengan penghargaan atau sanksi. Model ini efektif untuk tugas rutin, target terukur, dan struktur yang memerlukan kepatuhan jelas. Komponen utama contingent reward, penghargaan diberikan sesuai pencapaian target. Manajemen by exception aktif, pemimpin mengawasi kinerja dan mengintervensi ketika terjadi penyimpangan. Manajemen by expansion pasif, pemimpin hanya bertindak setelah masalah terjadi, kurang proaktif. Kapan efektif? Di lingkungan yang memerlukan standar operasional tinggi, keselamatan dan kepatuhan seperti manufaktur, layanan krisis, atau saat target sangat terstruktur. Batasan bersifat reaktif dan kurang memotivasi untuk kreativitas jangka panjang. Dapat menimbulkan budaya hanya lakukan yang diperlukan jika tidak dilengkapi pendekatan lain. Ladies and gentlemen, that brings me to the end of my presentation. In conclusion, leadership is not only about giving orders, but also about guiding, influencing, and motivating others to achieve common goals. Understanding the basic concept, meanings, and leadership models helps you become more effective leaders in the future. I hope this presentation can increase our understanding of leadership and how it can be applied in organizational and daily life. Thank you for your attention.